Pengertian administrasi negara. Jadi, administrasi negara adalah suatu bahasa ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian administrasi negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Oppenheim yang mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah penggabungan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terikat pada badan-badan tinggi maupun badan rendah. Pengertian kedua yaitu menurut JHP Belvoit yang mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintah hendak memenuhi tugasnya. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Logenman mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah seperangkat norma-norma yang berhubungan dengan pejabat administrasi negara dengan melakukan tugasnya secara khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat juga definisi konsumen. Konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang dan jasa, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap pemakai barang dan jasa yang terdapat di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah seluruh peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, baik secara langsung maupun secara online. Walaupun secara online, konsumen berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya, atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Saya akan menjelaskan mengenai cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam 2 aspek. Yang pertama, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. B. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Lalu, dasar hukum perlindungan konsumen. Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakikatnya terdapat 2 instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan dan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan hukum administrasi negara terhadap perlindungan konsumen, yaitu sanksi administratif tidak ditujukan pada konsumen pada umumnya, tetapi justru kepada pengusaha, baik itu produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada pengusaha ataupun penyalur tersebut. Jika terjadi pelanggaran, izin-izin dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah. Pencabutan izin hanya bertujuan menghentikan proses produksi dan produsen dan penyalur. Produksi di sini harus diartikan secara luas dapat berupa barang ataupun jasa. Dengan demikian, dampak secara tidak langsung berarti melindungi konsumen pula, yakni mencegah jatuhnya lebih banyak korban
Adapun pemulihan hak-hak korban ataupun konsumen yang dirugikan bukan lagi tugas instrumen hukum administrasi negara. Hak-hak konsumen yang dirugikan dapat dituntut dengan bantuan hukum perdata ataupun pada umumnya. Sanksi administrasi ataupun sanksi administratif ini berupa 1. Denda, misalnya yang diatur dalam PP nomor 28 tahun 2008. Yang kedua, pembekuan hingga pencabutan sertifikat ataupun izin, misalnya yang diatur dalam Permen Hub nomor KM 26 tahun 2009. 3. Penghentian secara pelayanan administratif hingga pengurangan jatah produksi, misalnya yang tercantum dalam Permen Hub nomor P.39 garing Menhub strip 2 garing 8 2008. Yang terakhir yaitu 4. Tindakan administratif atau misalnya yang berupa dalam putusan KPPU nomor 252 garing KPPU garing Cap strip 7 garing 2008 Di sini saya tahun akan 2008. membacakan tentang penyelesaian sengketa hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara cukup penting di dalam masalah perlindungan konsumen. Aspek administrasi merupakan sarana alternatif publik menuntut kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen. Aspek ini terutama berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah oleh pelaku usaha. Bidang-bidang hukum administrasi dari bidang konsumen ialah penerapan dari pemerintah dalam rangka mengendalikan prinsip-prinsip pemerintah yang baik. Sebagai contoh ialah masalah tentang penetapan perizinan atas lembaga-lembaga usaha, baik yang dikelola oleh masyarakat, BUMS, ataupun yang dikelola oleh negara, BUMN. Perkembangan baru di bidang hukum administrasi menuntut UU PK tercantum dalam pasal 60 ayat 1 tentang sanksi administrasi. Pasal 60 ayat 1 ini menentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha. Seperti yang diketahui, BPSK adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen yang dibentuk oleh organ pemerintah hingga ke tingkat kabupaten ataupun pemerintah kota. Organ pemerintah yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi telah bertambah di samping lembaga-lembaga teknis, juga PTUN dan BPSK. Analisis jurnal. Berdasarkan jurnal tentang penerapan sanksi administrasi dalam hukum perlindungan konsumen, disimpulkan bahwa hukum administrasi mempersyaratkan adanya dasar legitimasi, kewenangan untuk mengeluarkan keputusan, pengawasan, dan menjatuhkan sanksi. Dua komponen terakhir, yaitu pengawasan dan menjatuhkan sanksi, merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi. Berdasarkan sistem hukum administrasi, suatu kewenangan dalam menjatuhkan sanksi harus bersamaan dengan kewenangan mengawasi yang keduanya bersumber dari kewenangan mengeluarkan KTUN. Tidak dibenarkan suatu sanksi dijatuhkan oleh pihak yang bukan pihak yang mengawasi dan memberikan keputusan, karena hal ini menyangkut kewenangan yang selalu berdasarkan undang-undang atau peraturan lainnya. Karakter sanksi administrasi dimungkinkan adanya akumulasi sanksi dalam suatu kasus, namun perumusan administrasi berupa pencabutan izin sebagai hukuman tambahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak tepat, dikarenakan dalam praktek kumulasi sanksi ini diberikan pada kewenangan pada suatu pengadilan negeri untuk menjatuhkannya. Sementara hukum pengadilan negeri atau pidana tidak memiliki dasar legitimasi, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi. Akibatnya adalah putusan yang menjatuhkan menjadi cacat hukum.